Halo, selamat datang kembali di Viscosate Vlog. Kali ini kita akan kembali belajar TypeScript dalam topik hypertext. Sebelum lanjut, silakan subscribe dan nyalakan notifikasimu untuk video yang lebih excellent. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hypertext. Seperti biasa, dalam TypeScript kita menggunakan command prompt. Di sini kita perlu menjalankan npm run hypertext. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di sini perintah hypertext ini berasal dari package JSON. Jadi nanti kita akan mengubah nama ini dalam file package JSON. Nah, kemudian di sini terlihat output dari belajar kita kali ini adalah sebuah tabel di sini. Di sini ada kolom plain or zipper, kemudian zipper or plain. Nah, di dalam kolom plain or zipper ini terdapat teks berbunyi hibiscus HT type vlog. Kemudian di sebelah kanannya ini akan diubah menjadi zipper. Ya, seperti ini kodenya. Kemudian di sebelah kiri pada baris yang kedua, ini terdapat suatu teks ya. Ini adalah zipper teks. Kemudian diubah kembali menjadi plain dengan kalimat berbunyi Astomo Base TypeScript Programmer. Nah, di sini kita membutuhkan dua file ya. Yang pertama adalah index.ts, ini merupakan file utamanya yang akan kita jalankan nanti di command prompt. Nah, di sini kita mengimport kelas hypertext dari file zipper.ts ya. Nah, di sini kita menggunakan generics. Jadi generics itu adalah suatu struktur di dalam TypeScript ya. Itu digunakan untuk mengumpulkan beberapa tipe data dalam satu bangunan ya. Jadi nanti sini zipper ini berperan sebagai tipe data. Nah, ini wujudnya adalah objek. Nah, kemudian di dalam kelas hypertext sendiri kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita punya beberapa elemen di dalam kelas hypertext ini. Yang pertama, kelas hypertext ini dia memiliki generik juga ya. Di sini generiknya bernama chip. Nah, si chip ini nanti kemudian akan menerima tipe data dari generics yang ada di sini. Nah, ini zipper ini nanti akan masuk ke dalam kelas hypertext. Nah, kemudian di sini ada property text ya. Property text ini tipe datanya any. Nah, di dalam konstruktor ini hypertext ini menerima default argument source itu dengan tipe datanya chip. Nah, ini tipe data chip belum diketahui. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam property text. Sehingga di sini tipe data yang digunakan adalah any. Kemudian kita memiliki metode zippers ya. Metode zippers ini memiliki dua argumen ya. Argumen yang pertama adalah file, ini tipe datanya number. Kemudian argumen yang kedua tipe datanya adalah number juga. Nah, di sini metode zippers ini nanti akan mengembalikan number juga. Nah, di sini adalah fungsi utama dari belajar kita kali ini dalam membuat hypertext ya. Ini menggunakan XOR ya. Ini adalah tanda caret ini adalah operator XOR JavaScript. Nah, ini nanti kemudian akan melakukan XOR ya. XOR itu adalah konversi dalam bentuk binary. Jadi antar bilangan ini akan dikonversi menjadi binary. Kemudian akan dikembalikan hasil konversinya berapa. Nah, kemudian di sini kita memiliki metode separate ya. Metode separate tidak membutuhkan argumen, ini akan mengembalikan string. Nah, di sini metode separate ini memiliki variabel str ya. Ini nanti akan menerima properti str yang ada di dalam generic zipper ini ya. Karena zipper ini terdiri dari dua poin data ya, str dan key. Nah, kemudian nanti metode separate ini akan menerima str dan key. Nah, kemudian di sini
variable result ini nanti akan menampung hasil dari zipper tadi ya, yang dilakukan oleh metode zippers. Nah, metode zippers ini nanti mengembalikan bilangan ya, bilangan dalam kodenya adalah kode ASCII. Nah, sehingga di sini ketika kita melooping karakter yang kita masukkan ke dalam zipper, ini nanti dia perlu dirubah menjadi kode ASCII dulu menggunakan char code add. Nah, char code add ini nanti akan mengembalikan kode ASCII dari tiap-tiap karakter, kemudian akan di XOR dengan key. Nah, kemudian setelah kembali suatu bilangan, kemudian bilangan tersebut diubah kembali menjadi string, jadi teks menggunakan objek string dengan metode from char code. Nah, from char code ini nanti akan mengembalikan karakter ya, huruf A, B, C dan seterusnya. Nah, di sini key ini nanti akan mempengaruhi kualitas dari XOR kita kali ini ya, di sini. Nah, di sini kita misalnya di line 1 ini menggunakan tipe datanya adalah zipper ini punya dua elemen. Yang pertama str, yang kedua key. Nah, di sini angka di dalam key ini akan menentukan kualitas dari hasil enkripsinya nanti. Yang dimaksud dengan kualitas itu, ini semakin besar angkanya ya di dalam key ini, kalau semakin besar maka nanti outputnya itu adalah karakter yang mungkin tidak ada di keyboard sehingga tidak bisa ditampilkan. Nah, sehingga kita di sini mengambil angka yang kecil saja, antara 1 sampai 5 itu sudah cukup ya. Nah, dalam contoh kali ini saya mengambil 3, sehingga nanti karakter yang di output ya, ASCII yang dihasilkan oleh hypertext kita ini akan menjadi karakter yang masih bisa dilihat di keyboard ya, masih ada di keyboard yang bisa diketikkan seperti ini ya, seperti itu. Kemudian setelah itu hasilnya kita outputkan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita bisa mencoba, misalnya ini kita mengganti dengan kalimat lain, misalnya kita ganti menjadi hello world TypeScript. Nah, di sini kita tampilkan lagi di dalam command prompt ya, kita bersihkan, kemudian npm run zipper text. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini muncul di kolom plain article hello world TypeScript. Ini outputnya seperti ini. Jadi ini adalah karakter-karakter yang masih bisa diketikkan dari keyboard. Demikian untuk tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu untuk video yang lebih excellent. Sampai jumpa.